Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Ya, kita sudah bahas di waktu yang lalu tentang perdagangan merkantilis. Ya, sekarang kita akan jauh meningkat, ya, tingkat lebih tinggi yaitu perdagangan internasional. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih bedanya antara merkantilisme dengan teori modern, ya. Oke, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, kita lanjut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaum klasik, ya. Nah, kaum klasik ini sama dengan merkantilis, ya. Dia sudah menerangkan bahwa comparative advantage ya dalam bentuk produktivitas dari tenaga kerja. Nah, kemarin sudah kita diskusikan, ya, mungkin teman-teman bisa lihat di slide yang kemarin, ya. Di situ dijelaskan bahwa tenaga kerja, dia bicara tenaga kerja semakin banyak yang di dalam teorinya Adam Smith, ya, semakin banyak maka akan memproduksi barang sebanyak mungkin dan lain sebagainya dan seterusnya, gitu ya, mengakibatkan harga yang menjadi murah dan sebagainya dan sebagainya. Maka adanya teori mutlak yang dikeluarkan oleh Adam Smith tadi. Nah, di dalam teori modern sebenarnya kita bukan berbicara tentang bantah membantah, enggak, tidak ada sama sekali, ya. Tetapi di sini teori di sini akan meningkatkan atau mengubah paradigma, gitu. Yang tadinya klasik menjadi modern. Nah, apa saja yang menjadi penekanan dari modern ini, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teori yang modern bisa dilihat, ya, dikemukakan oleh Hexer dan Ohlin, ya, yang menyatakan bahwa perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Nah, coba kita lihat. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain. Oke, ini mirip, ya, kayak kasusnya di negara Cina, negara India, ya, termasuk juga negara kita Indonesia dan seperti Pakistan dan lain sebagainya, ya. Sedangkan negara lain memiliki kapital. Jadi kalau kita bicara tentang kapital ini, jadi bicara tentang aspek permodalan, ya. Kapital lebih banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. Nah, jadi teori dalam modern ini teman-teman bisa harus melihat dari kacamata yang besar, ya. Jangan melihat hanya dari satu sisi saja, ya. Kalau kita berbicara tentang merkantilisme, itu hanya satu sisi saja, di mana mengumpulkan logam-logam mulia, ya, emas, perak, ya, maka negara tersebut akan menjadi makmur. Nah, jadi kalau di dalam teorinya modern Hexer dan Ohlin ini sangat berbeda, ya. Kenapa dikatakan berbeda? Coba kita lihat lagi selanjutnya. Nih contohnya, suatu negara, misalnya negara Indonesia, ya, memiliki tenaga kerja yang besar dan relatif sedikit kapital atau modal tadi, ya. Maka untuk memperoleh sejumlah pengeluaran tertentu akan memperoleh tenaga kerja yang lebih banyak daripada kapitalnya. Misalnya contohnya bisa dilihat di slide. 10.000 dapat membeli 20 unit tenaga kerja, sama dengan 5 menit mesin. Jadi kalau kita samakan, ya, jadi ada persamaannya, 20 tenaga manusia sama dengan 5 unit mesin. Nah, sudah terlihat, ya, teman-teman, di sini perbedaannya apa? Ada bicara tentang efisiensi, ya. Tapi apakah tenaga kerja lebih banyak itu jelek? Apakah menggunakan mesin yang lebih sedikit itu lebih bagus? Tidak. Kita tidak berbicara itu, ya. Kita di sini akan lihat slide berikutnya. Bisa teman-teman lihat di sini, saya akan jelaskan, ya. Nah, di sini ada yang namanya gambar isokos, ya. Nah, bisa kita lihat. Dengan uang yang sebanyak 100 dapat dibeli kombinasi mesin. Oke, benar, ya. Yang ditandai dengan titik-titik pada sumbu vertikal, bisa lihat di gambar, ya. Di sini saya memberikan ada 2 gambar, ya.
ada yang gambar memiliki garis-garis berwarna merah. Nah, ada juga gambar-gambar yang memiliki garis berwarna biru. Nah, apa perbedaannya? Bisa teman-teman lihat dan perhatikan dengan seksama. Kalau kita lihat, kita bicara tentang gambar kurva ya. Kurva yang berwarna merah, ya bisa lihat di belakang. Tenaga kerja itu jauh lebih tinggi. Artinya apa? Jumlah jauh lebih banyak. Ya. Tetapi ingat, kapital, ya, aspek permodalan tadi sedikit. Ya, tentu saja. Kenapa? Karena upah tenaga kerja itu dianggap lebih murah. Ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita lihat kapital. Wah, cukup besar ya. Oke. Tetapi jumlah tenaga kerja sedikit. Ya. Baik itu kita lihat katakanlah di I. Nah, di sini I. Ya. Jadi I besar, ada I kecil, ya, di tanda petik 1, ada tanda petik 2, ya. Bisa terlihat di sini perbedaannya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, Indonesia itu posisi gambarnya ada yang mana? Perhatikan dengan seksama. Apakah Indonesia yang kurvanya, garis kurva I-nya, coba kita lihat, I besar ya, warna merah? Atau apakah Indonesia yang kurvanya, garis kurvanya itu berwarna biru? Nah, baik teman-teman, mungkin teman-teman di dalam hati teman-teman, ya pastilah Pak yang berwarna merah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menyatakan demikian, teman-teman kalau dikatakan salah itu tidak salah, itu benar. Kenapa? Karena memang kita, ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kita harus berbicara padanya. Kita di Indonesia mungkin tenaga kerja banyak, oke, tetapi upahnya otomatis jauh lebih murah. Nah, kalau kita melihat di kurva ini yang berwarna biru, artinya negara ini sudah negara yang maju, tidak seperti Indonesia. Kenapa? Coba kita lihat, aspek kapitalnya lebih jauh lebih besar, ya, tetapi tenaga kerja yang dipakai lebih sedikit. Nah, artinya apa? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalau kedua titik ini dikatakan dihubungkan dengan suatu garis lurus, merupakan suatu kurva yang disebut isopos. Nah, ya, apa itu isopos? Nah, yaitu berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ya. Pada slide berikutnya, sudut arah isopos ini menunjukkan perbandingan harga antara tenaga kerja dan mesin. Masih ingat tadi saya katakan mesin 20 tenaga kerja atau 20 tenaga manusia itu sama dengan 5. Ya. Tapi kalau kita bandingkan, lebih tepatnya adalah 4:1. Artinya apa? Satu mesin sama dengan 4 tenaga manusia. Ya. Artinya kalau kita berbicara tentang 4, katakanlah 4 ya, 4 tenaga manusia sama dengan satu mesin, bisa dilihat tadi di gambarnya ya. Itu juga terlihat untuk isopos negara Jepang. Nah, kenapa kita berbicara tentang negara Jepang? Ini salah satu contoh saja teman-teman ya tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang negara Jepang, ya, itu lebih banyak memiliki kapital. Nah, kita bisa lihat di slide yang berwarna biru. Kita kembalikan lagi, ya. Kalau negara maju, teman-teman, dia hanya menggunakan tenaga kerja yang sedikit. Nah, otomatis kapitalnya juga besar. Kenapa besar? Ya, karena secara tidak langsung, teman-teman, orang-orang yang bekerja, ya,
orang-orang yang bekerja ini orang-orang yang dikatakan mampu, ya, mampu. Kenapa dikatakan mampu? Ya, makanya teman-teman, kenapa negara-negara maju biasanya menggunakan segala macam teknologi. Nah, kita di Indonesia, kita tidak bicara menjelekan sebuah negara Indonesia, tidak ada sama sekali hubungannya ada. Tetapi kalau kita berbicara di Indonesia, industri apapun masih banyak menggunakan tenaga manusia, dan ini mengakibatkan tenaga manusia tersebut dianggap murah. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan tenaga kerja kita yang tadinya murah menjadi yang paling tidak mirip-mirip sedikit lah. Nah, salah satunya adalah teman-teman harus ada yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Nah, pertanyaan adalah, Pak, bagaimana Pak meningkatkan sumber daya manusia? Banyak cara. Ya, teman-teman bisa misalnya mengikuti pendidikan yang mungkin sekarang ini adalah yang formal, bisa yang informal, boleh. Ada mungkin misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan, ya boleh. Misalnya mengikuti seminar-seminar, ya itu juga boleh. Ya, tidak apa-apa. Intinya adalah teman-teman harus memperbanyak. Ya, apa yang diperbanyak? Pengalaman. Pengalaman dalam apa? Dalam hal pekerjaan yang teman-teman geluti. Ya, lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang negara Jepang tadi, dikatakan di sini, ya, karena tadi sudah dibandingkan ya perbedaannya ya. Kalau negara Jepang itu berbeda ya dengan negara Indonesia. Kalau Indonesia perbandingannya jauh ya selisihnya. Nah, konsekuensinya adalah di negara Jepang pengeluaran 100 yen, ya, akan memperoleh tenaga 10 unit atau 20 unit mesin. Bisa kebayang? Kalau satu mesin itu sama dengan 4 manusia. Sekarang kita berbicara 10. Nah, 10 mesin itu sama dengan 40 manusia. 20 mesin 80 manusia. Luar biasa. Nah, itu adalah perkiraan ya. Hanya mengeluarkan uang sebesar 100 yen. Ya, makanya teman-teman harus diperhatikan yang namanya teori modern ini akan mengurus ya teori yang klasik yang selama ini sudah kita pakai, dimana harus dibanyakin tenaga kerja, sama dengan teorinya Adam Smith yang kemarin, jumlah tenaga kerja banyak itu bagus katanya. Iya, banyakin produksi barang, oke, nggak masalah. Tetapi ini akan terbantahkan dengan adanya yang namanya teknologi. Ya, jadi harus diperhatikan. Lanjut. Dalam hal yang sama, ya, harga 1 unit tenaga sama dengan 2 unit mesin, sehingga perbandingan harga tenaga dengan mesin adalah 1:2. Semua isokos untuk berbagai alternatif pengeluaran bagi negara Jepang yang mempunyai harga perbandingan rasio. Nah, rasionya adalah 1:2. Nah, artinya apa? Jadi balik lagi nih. Kalau di Jepang, tenaga manusia itu dihargai 2 kali mesin. Sudah bisa terlihat berarti berapa nilainya orang Indonesia. Ya, dalam teori ini berarti secara tidak langsung kalau kita bandingkan tadi, 1 mesin adalah 4 manusia atau 4 orang tenaga kerja di Indonesia. Artinya di Jepang, 1 orang Jepang yang bekerja itu perbandingannya sama dengan 8 orang tenaga kerja dari Indonesia. Inilah perbedaan, makanya ditunjukkan dengan yang namanya tabel isokos. Ya, teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya, kurva yang berwarna biru tadi garisnya dengan kurva yang berwarna merah. Ya, di Jepang jumlah penduduknya sedikit, benar, sangat sedikit, pertumbuhannya pun sangat sedikit. Ya, bandingkan dengan Indonesia, ya, yang luar biasa padatnya, dan ini adalah menjadi permasalahan sebenarnya. Tetapi teori ini teman-teman mungkin di Indonesia mungkin ya belum sampai ke arah sana, masih terlalu jauh,
Kenapa saya katakan? Karena masih di Indonesia masih banyak menggunakan tenaga manusia. Gitu. Tetapi ingat teman-teman, ya, tidak menutup kemungkinan untuk di masa depan, ya, Indonesia pasti akan menggunakan teorinya ini, ya, hackers dan politik, ya, di mana dia sudah tidak lagi berbicara tentang tenaga kerja, tapi sudah berbicara tentang mesin, ya. Teman-teman bisa lihat tadi di tabel, di grafik ini Sokos, ya, kita beda jauh, ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dulu untuk perkuliahan kita di hari ini, ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Next time kita akan bahas lagi materi-materi berikutnya yang mungkin cukup menarik, ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.